Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok berapa? 2, 1. Satu ya, kelompok satu. Oke, namun sebelum itu mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Jabril Hansallah sebagai PM. Nama saya Muhammad Iqbal Bayaji sebagai UI UX. Saya Erlangga Tresama Damalan sebagai front end developer. Saya Vanul Sungkar sebagai backend developer. Nah, langsung aja ke video presentasinya. Enjoy the show. Oke, pertama-tama kita akan membahas flowchart terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat ada decision tree, yaitu login atau register, menentukan apakah user pada saat itu berada di step login atau belum login. Nah, kita bahas ke bagian yang belum login terlebih dahulu. FYI, ini merupakan flowchart untuk fitur utama kita, yaitu fitur AI scanning dan juga fitur gamifikasinya. Pertama, saat user itu belum ketahuan login, flow akan berjalan sama seperti yang sudah login, tapi bisa kita lihat, kita akan bahas dulu pertama-tama. Tentu saja ketika meng-scan itu akan ada gambar yang ingin di-scan, dan kemudian untuk AI-nya bisa mengakses gambar yang sudah di-scan oleh user, gambar tersebut harus di-upload ke Cloudinary terlebih dahulu. Kemudian AI akan melakukan scanning berdasarkan URL yang sudah di-upload. Lanjut, ketika AI melakukan sending response, maka bentuknya adalah sebuah JSON. Karena apa? Karena sudah kita perintahkan AI-nya bahwa ketika melakukan respons itu harus berbentuk sebuah JSON agar bisa ditampilkan di front end dengan mudah. Kemudian ya, di note terakhir bisa dilihat di bagian no, proses output from AI to JSON for showing to FA. Jadi JSON-nya itu bakal dikirim ke FA. Habis itu akan di stop. Nah, cuma sampai situ doang rute ketika user belum login. Ketika sudah login, flow akan berjalan seperti sebelumnya, tapi di bagian sini add user point from AI suggestion and strict in user collection. Apa artinya? Ketika user sudah memiliki akun di database kita, maka skor ketika user itu nge-scan gambarnya itu bakal masuk ke database dan bakal diupdate. Karena apa? Karena si user udah punya akun dan dia sudah login. Kalau belum ya di stop sampai nge-scan doang. Kemudian ada juga streak. Nah, di streak ini kan sudah diupdate tadi pas di database. Nah, di sini pun di show streak, point dan juga leaderboard. Poinnya juga nambah. Lanjut. Nah, habis itu ya sudah selesai bagian ketika user sudah loginnya. Cuma berbedanya adalah ketika user belum login dan juga sudah login adalah ketika user sudah login itu nambah streak, point dan juga memunculkan leaderboard. Sedangkan kalau tidak ya nggak akan nambah streak dan juga nambah point seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas ERD. Nah, bintang utamanya di sini adalah si entity user, di mana ini menampung berbagai field seperti username, email, point dan juga streak. Kemudian kita akan lanjut ke entity di bagian fitur event, yaitu adalah events, di mana di sini itu mengandung beberapa field, name, description-nya itu bertipe teks karena bisa lebih dari varchar nilainya. Kemudian ada start time, juga end time, tipenya adalah date time. Kemudian di bagian tab, sini ada satu tab yang menarik, yaitu tipe enum. Apa itu tipe enum? Tipe enum itu adalah sebuah tipe data untuk field yang sudah terdefinisikan. Semisal di field event ini, tab-nya itu hanya bisa diisi oleh online dan juga offline. Ini sudah diatur. Kemudian kita lanjut ke ke bagian attendances deh. Di bagian attendances ini merupakan salah satu bagian dari fitur event juga, di mana attendances itu menggambarkan kehadiran user dalam suatu event. Di mana ini ada foreign key-nya juga ya untuk event ID dan juga user ID, melambangkan koneksi many to many dari user dan juga event. Kemudian lanjut kita akan ke bagian community ya. Bagian community di mana ini ada dua entity utama, yaitu post. Di sini ada foreign key ke user ID, name, description dan juga image URL untuk menggambarkan postingan tersebut itu punya image apa. Terus pasangannya post itu adalah replies, di mana di sini itu adalah post ID, user ID dan juga message-nya apa. Sama seperti post tadi. Lanjut kita ke fitur products dan juga transaction. Di sini bisa dilihat ada name, description, price-nya dan juga user ID-nya. Kemudian ada transaction. Di sini transaction ini menggambarkan kayak daftar transaksi user ketika membeli produk tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk teknologi yang kami gunakan di sini, di sisi frontend, kami menggunakan Next.js TypeScript. Di sini kami menggunakan Next.js TypeScript karena Next.js di sini mempermudah kami dalam routing dan flow organisasi. Dan untuk styling, kami menggunakan Tailwind CSS. Tailwind CSS di sini kami menggunakan karena dapat mempercepat styling di website kami. Lanjut ke backend-nya. Nah, lalu selanjutnya di backend. Di backend ini kita menggunakan TypeScript untuk menulis business logic karena adanya type safety dari TypeScript tersebut. Lalu kita menggunakan Next.js
Nah, di Next.js ini di backend-nya kita hanya menggunakan middleware dan routing yang lebih simpel. Lalu selanjutnya di Firebase, kita menggunakan Firebase ini untuk mempermudah segi development dan production. Nah, yang terakhir ini kita menggunakan Cloudinary sebagai pengganti dari AWS S3. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem desain dari web ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang font. Kami menggunakan font plus Jakarta Sans karena font ini memiliki kesan yang elegan dan juga tegas. Dan juga font ini juga berlisensi gratis, mengingat banyak sekali font di sana yang berbayar. Lalu juga font ini buatan anak bangsa dan juga selanjutnya adalah warna. Kenapa kami memilih warna hijau? Karena warna hijau menggambarkan kebersihan lalu kreativitas. Oke. Bisa olahraga. Sama. Oh lah, jangan buang situ. Di sana ada tong sampah. Peduli apa? Bodo amat. Istirahat dulu. TikTok enak nih TikTok. Ternyata sampah banyak juga di dunia. Aku jadi nyesel buang sampah tadi. Ngunci terus. Lah, itu kan Jabil. Cip, ngapain kamu pulang? Ini aku lagi nge-scan sampah. Pakai apa? Nge-scan sampah pakai website Lifestyle. Nah, website Lifestyle ini punya fitur di mana dia itu bisa nge-scan sampah dan menganalisis sampah tersebut itu bisa dijadikan barang daur ulang apa saja. Nih hasilnya nih. Lihat. Buat gel pakilat. Wow. Menarik. Aku jadi pengen nyoba. Oke, ayo sini. Lihat sama aku. Pertama-tama kita ada di homepage ya. Di sini ada artikel sederhana yang menunjukkan bagaimana cara Anda menggunakan website ini. Lanjut ada scanner, ada cara kerja, kemudian ada barang-barang, kemudian di sini adalah event mendatang. Nanti akan kita bahas ke depannya. Oke, lanjut kita ke fitur pohon virtual. Ini merupakan salah satu fitur gamifikasi yang dimiliki oleh Lifestyle ya. Terdapat streak dan juga poin. Lantas bagaimana cara mendapatkan poin? Cara mendapatkan poin adalah dengan kalian melakukan aktivitas di dalam website ini, melakukan scanning, membeli barang atau mengupload postingan di komunitas. Oke. Di sini juga ada leaderboard juga yang berguna untuk meningkatkan rasa kompetitif kalian. Lanjut ini scan sampah. Ini fitur yang kugunakan tadi buat nge-scan botol loh. Nah, kita lanjut ke fitur event kelewatan tadi. Nah, di fitur event ini terdapat event-event yang merupakan kerjasama kami dengan pihak luar. Di sini juga ada detail event tersebut, tamunya siapa, jadwalnya siapa, dan kalian bisa melakukan mendaftar untuk menghadiri event ini dengan mengisi formulir ini ya. Oke, kita lanjut ke fitur marketplace. Di sini ya, di sini semua orang bisa menjual dan juga membeli barang. Semua orang bisa menjual dan juga membeli barang. Bisa barang bekas atau bisa barang hasil daur ulang. Ayo kita coba. Ini juga ada filter-filter. Kemudian kita coba lihat salah satunya. Nah, ini ada detail-detailnya. Posting kapan, deskripsinya apa, bla bla bla. Kemudian kita lanjut ke fitur komunitas, alias fitur terakhir. Di sini semua orang bisa mengupload pengalaman kalian saat melaksanakan gaya hidup yang sehat. Dan ketika kalian memposting ini, maka kalian juga akan mendapatkan poin untuk pohon virtual kalian nantinya. Begitu juga dengan scanning dan juga saat membeli barang. Seperti itu. Asik kan, Lifestyle? Ya, nanti ku coba deh. Oke, jadi ini Lifestyle ini berguna untuk mengubah gaya hidup kamu yang sebelumnya tidak ramah lingkungan menjadi lebih ramah lingkungan, seperti itu. Nanti aku coba. Terima kasih ya Jabil. Ya, sama-sama. Oke semuanya, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Maaf jika ada salah ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.